Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Sebagai manusia yang ada di dunia itu sudah diberi banyak fasilitas oleh Allah. Sebenarnya teorinya tidak boleh ada di dunia itu manusia sampai kelaparan. Mengapa? Itu fasilitas dunia itu sudah terlalu banyak untuk kepentingan manusia. Makanya dalam pengelolaan berbagai potensi dunia itu manusia itu harus adil, harus jujur, harus transparan dan sebagainya. Kalau faktor-faktor itu terpenuhi, maka insya Allah manusia itu menjadi sejahtera dalam hidupnya itu. Mengapa kalau kita berbicara begitu? Yang akan dibahas ini nanti adalah al-kufrul asghar wa anwa'uhu. Kufur kecil dan macam-macamnya. Karena beberapa bulan yang lalu kita membahas mengenai al-kufrul akbar, kufur besar. Kalau membahas yang sekarang ini al-kufrul asghar wa anwa'uhu, kufur kecil dan macam-macamnya. Itu kita nggak boleh nuding orang lain, harus kepada diri sendiri, termasuk saya juga kepada diri saya sendiri. Makanya dari saya mulai beberapa kata, beberapa kalimat, dunia itu sudah fasilitasnya banyak yang diberikan Allah kepada manusia. Ini kita semuanya nih kumpul sekian banyaknya orang ya, mudah-mudahan semuanya diberikan rahmat, barokah, hidayah Allah SWT. Itu enggak ada yang enggak diberi, itu semuanya diberi. Makanya hasad itu tidak boleh. Orang yang hasad itu kan seolah-olah dirinya itu belum diberi sama Allah. Padahal semua orang diberi. Nah itulah maka saya dan kita semuanya wajib merenungkan apa yang Allah firmankan untuk kita semuanya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, kata Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Dan Allah itu telah memberikan kepadamu segala sesuatu yang kamu mohonkan kepadanya. Apa saja ada itu. Jadi enggak ada yang tidak diberi. Nah ayat itu dilanjut, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu itu menghitung-hitung nikmat Allah, itu enggak bisa, kata Allah. Karena terlalu apa? Banyak. Makanya saya sering tanya gini kepada jamaah itu, apakah kita itu hidup di dunia? Apakah A tidak punya apa-apa? Apakah B apa-apa punya? Apa-apa punya. Jawabannya apa-apa punya. Punya hidup, ya, punya energi, punya tenaga, punya pikiran, ya, punya sehat, ya, punya fasilitas yang lain-lain.
Nah itu kalau di tauhid dipakai apa? Ya dipakai untuk Allah, menyembah Allah itu. Berkali-kali sudah disebutkan, rumah saja yang ngoyo kita itu membangun rumah tadi, itu tidak boleh hanya sekedar dipakai tidur, bangun tidur sampai tua. Kalau udah tua itu tidak produktif dijual, enggak. Lalu dipakai apa itu? Jawabannya dipakai salah satunya beribadah kepada Allah. Rumah itu, betul Pak ya? Caranya salat sunnah itu yang bagus di mana? Di rumah. Boleh nggak ngaji di rumah? Oh boleh. Bukan hanya boleh, malah dianjurkan. Nah itu contohnya banyak fasilitas yang Allah berikan. Nah sekarang kita bahas al-kufrul asghar, kufur kecil. Nanti masing-masing itu niteni saya, kita semuanya itu. Jangan-jangan saya itu. Nanti ada pendapatnya para ulama mujahid itu. Ya. Kemudian Qutaibah ya dan sebagainya. Dimulai dari mana? Al-kufrul asghar, kufur yang kecil itu. Ini sebagian saya tulis di HP saya, dari kitab-kitab yang lain tidak mungkin bawa 2-3 kitab, itu tidak mungkin ya. Walladzi la yukhraju sahibuhu minal Islam. Orangnya itu belum sampai keluar dari Islam ya. Orang yang disebut dengan kufur kecil itu orang ini tidak keluar dari Islam. Kalau dibalik, oh kalau begitu kufur besar itu bisa terancam orang itu keluar dari Islam. Jawabannya apa? Iya. Kelengkapan hari sudah dibahas itu. Nah ini kufur kecil. Salah satunya kufur kecil itu, al-kufrul asghar itu adalah kufrun ni'mati. Ini sudah paham semuanya. Kufur apa Pak? Nikmat. Makanya tadi saya mulai nikmat Allah itu banyak sekali Pak. Kalau dihitung itu tidak bisa manusia menghitung begitu banyaknya. Tapi ini kok ada pembahasan oleh Syekh Jamil Zainu disebutkan dengan al-kufrul asghar, kufur tapi kecil. Wa dalilu qauluhu ta'ala yukhatibul mu'minina min qaumi Musa. Oleh kitab ini kemudian panjenengan dan saya disuruh bahas surat Al-Qur'an, Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7. Wa idh ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidanakum wa la'in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kufur nikmat itu adalah itu tadi. Kalau kamu menghitung nikmat Allah itu, kalau kamu bersyukur itu akan diberi. Ya, Tuhanmu telah mendeklarasikan kalau kamu bersyukur itu diberi. Kata-kata diberi itu berarti tadi sudah diberi, ditambah. La in syakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur akan ditambah. Kata-kata ditambah itu berarti tadi sudah diberi apa belum? Sudah. Terus pemberian tadi digunakan menurut apa yang memberi, kehendak yang memberi. Kalau begitu akan diapakan? Ditambah. Jadi lafalnya ayat itu la in syakartum la azidanakum, bukan la in syakartum la u'tiyannakum. Kalau kamu bersyukur tak beri, tidak begitu, tak tambah. Tapi kalau kamu ingkar, nah ini loh yang maksudnya. Wala in kafartum. Nah di situ kemudian oleh penulis tauhid ini dimasukkan dalil ini, surat Ibrahim ini berarti oh kalau begitu ada orang terindikasi orang itu mengingkari nikmat Allah atau kufur apa? Kecil tadi. Masuk dalam kufur nikmat tadi. Mudah-mudahan tidak kita ya. Kemudian di ayat yang lain diterangkan ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Orang itu jangan ngerti itu nikmat itu dari Allah, tapi diingkari. Diingkari dalam bentuk apa? Ini jenengan dan saya kumpul sekian ini diberi oleh Allah kemampuan ekonomi sampai pada hari ini berbeda-beda. Betul Pak ya? Berbeda-beda. Kalau saya tanya pasti jawabannya benar. Itu disyukuri apa dikufuri?
disyukuri. Caranya? Nah, nanti jenengan ini. Kita tidak boleh membahas begini ini kemudian mengarah ke si A, si B, si D. Tapi ini adalah pemahaman kita di tauhid sehingga harus diuraikan. Ada dalil-dalilnya. Jadi surat 16 surat An-Nahl, ya'rifuna nikmatallahi. Orang itu mengerti itu nikmat dari Allah. Tsumma yunkirunaha, lalu diingkari. Nah, diingkari itu bisa, naudzubillah min dzalik. Bisa yang ngomong ini, saya bisa kita. Makanya harus dicari itu. Kok ada begini kata Allah? Ada orang itu ngerti nikmat dari Allah tapi diingkari. Orang itu sudah diberi banyak, tapi kalau kata Allah kalau bersyukur itu akan diberi lagi. Tapi kalau ingkar berarti ada orang yang mengingkari pemberiannya Allah atau mengkufuri pemberiannya Allah. Wa aktsaruhumul kafirun, kebanyakan mereka itu orang kafir. Jadi kafir, menjurus kepada. Nah, sekarang bagaimana pendapatnya para ulama berkaitan dengan ayat-ayat itu tadi? Jadi mengkufuri nikmat itu tadi. Satu, jangan diteni. Qala Mujahid, ini ahli tafsir, ada yang menyebut di kalangan para tabi'in itu ya. Apa kata Mujahid? Ma maknahu huwa qaulur rajuli, yaitu ucapan orang. Nah, ini. Apa ucapan yang bagaimana orang itu bisa disebut mengingkari nikmat Allah? Jangan diteni. Ini kira-kira banyak enggak di masyarakat atau sedikit? Orang ngomong gini, hadza mali warathuhu an abai. Ini milik saya. Harta benda ini. Harta benda itu bisa macam-macam. Bisa mobil, bisa motor, bisa rumah, bisa pekarangan, bisa duit, bisa emas, bisa perak, bisa uang, bisa tambang. Nah, karena jangan tidak nambang, ya enggak connect ya. Ya. Kata Mujahid, hadza mali. Ini punya saya itu, harta benda saya. Warathuhu an abai, warisannya bapak saya. Nah, sekarang saya tanya sekian banyak. Ada enggak orang ngomong kayak begitu itu? Banyak apa sedikit? Banyak. Coba saya mau tanya itu sungkan. Termasuk kita? Loh. Ini kalau jenengan mengikuti pendapatnya Mujahid itu termasuk mengingkari nikmat loh, Pak. Orang ngomong gitu itu. Saya sendiri kadang-kadang yang ngomong kok sebelum ngaji itu. Berarti besok berubah kan? Nah, gimana itu sebenarnya? Menurut kitab Al-Qaulul Mufid, kok begitu itu termasuk mengingkari nikmat Allah? Saya tanya, ya, sebelum saya uraikan lain lagi. Orang itu apakah anak itu apa dapat warisan jika bapaknya tidak diberi harta benda yang banyak oleh Allah? Dapat apa tidak? Tidak. Saya ulangi. Kalau ayahnya, orang tuanya, bapak ibunya tidak diberi Allah harta benda yang banyak yang bisa diwariskan, anaknya nggak dapat. Makanya Mujahid tadi punya pendapat, jangan ngomong gitu. Ngomong begitu itu bisa mengarah orang itu mengingkari nikmat. Nalarnya bagaimana? Allah bisa tanya, terus bapakmu dari siapa, Mas? Jawabannya dari bapaknya lagi. Iya, makanya ada panduan di Quran, anak itu harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dirinya dan nikmat yang diberikan kepada kedua. Nah, di situ saya ulangi ya. Makanya di Quran ada panduan bahwa orang itu, jenengan dan saya, itu berkali-kali harus mensyukuri nikmat Allah yang Kau berikan kepadaku ya Allah, dan nikmat Allah yang berikan kepada kedua orang tuaku.
orang tuaku dulu engkau beri ini, lalu saya dapat warisannya sekarang ini. Andai kata engkau ya Allah tidak memberikan kepada orang tuaku, tentu saja aku tidak mendapatkan apa? Warisan. Makanya pendapatnya Mujahid tadi jangan dipotong. Tekon Dimas ini warisannya bapak. Lu ngomong gitu itu loh. Ini kan omongan segojangan, Pak. Apa maksudnya segojangan itu? Biasa. Seolah-olah nggak ada apa-apanya, tapi kalau kita deteksi, kita cocokkan dengan hakikatnya makna la ilaha illallah, tidak begitu. Tidak begitu. Gimana? Ya karena orang tua tadi diberi harta, diberi nikmat, diberi rezeki oleh Allah. Qala Mujahid ma ma'nahu wa qaulur rajuli hadza mali warathuhu an abai. Ini adalah harta bendaku, warisannya dari bapakku, nenek moyangku. Itu bagian daripada orang bisa disebut mengkufuri nikmat Allah. Kata Syekh Jamil Zainu, ini termasuk kufur kecil, kufur nikmat. Kufur nikmat itu kufur kecil. Apakah kufur kecil ini pelakunya itu yakhruju minal Islam atau keluar dari Islam? Khuruj minal Islam? Jawabannya tidak. Walakinnahu minal kabair, tapi itu sudah salah. Bagian dari yang keliru, tidak boleh berdosa. Nah, kalau jenengan bisa membantu supaya ada variasi, minta tolong dibukakan di surat 46 ayat yang ke-15. Agak panjang gitu. Nah ditambah aja, diambil yang di tengah-tengah. Surat berapa tadi Pak? 46 ayat 15. Saya tanya, yang membacakan terjemahnya saya sendiri atau ada yang ikut merespon membaca terjemahnya? Nggih, kalau enggak saya baca sendiri semuanya. Ini Pak panduan panjenengan dan saya. Bisa diingat-ingat atau dicatat panduannya Allah kepada kita semuanya supaya kita tidak terindikasi kufur nikmat tadi. Naudzubillah min dzalik, supaya tidak terindikasi bahwa kita ini termasuk ada yang disebutkan dengan al-kufrul asghar, kufur kecil. Apa panduannya? Surat 46 tadi ayat 15. Monggo. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsan. Ini saya rasa normal ya. Bentar. Kewajiban anak itu berbaik-baik dengan siapa? Orang tua. Ini mudah-mudahan kalau orang tua kita ini sudah tidak ada, kita berbaik-baik kepada orang tua adalah selalu mendoakan orang tua kita. Betul Pak ya? Bapak ibu kita sudah tidak tahu anak saya jam ini habis sholat subuh ini apa yang dia lakukan. Ternyata ngaji di masjid sampai syuruh nanti. Betul Pak ya? Mudah-mudahan orang tua kita diberi rahmat, diampuni segala dosanya ya. Dimasukkan dalam golongan orang yang soleh dan solihah, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah ini kalau kita ingat-ingat begitu itu rasanya bisa ternyuh ya. Saya sendiri pengalaman jam 9:30 malam memasukkan jenazah ibu saya yang sudah kurus ya. Saya pegang kepalanya sampai di lehernya, saya sendiri yang memasukkan di liang lahat itu. Itu rasanya kalau ibu itu mengerti, itu kira-kira ngomongnya begini, ini anak saya yang saya kudang-kudang zaman dulu ya. Nangis ya saya diamkan, sakit ya saya obatkan. Itu loh orang Islam itu di situ Pak, nikmatnya itu. Ya. Nanti berantai gimana? Jenengan saya putra putrinya dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solehah. Solehin solehah itu ini menyimpang sedikit. Salihul badan ada salihul din. Salihul badan itu secara biologis baik-baik saja. Nah jenengan saya sudah dianugerahi biologis yang baik, wajibannya merawat.
sampai usia maksimal itu tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang 80 tahun, Pak? Kelihatannya enggak ada itu. Oh, 80. Mudah-mudahan jangan diberi barokah sama Allah ini, Bapak. Ada yang 75? Enggak ada. Ya harus terserah ya. Saya sudah 70, Pak ya. Ini apa sampai kapan Allah memberi itu? Tapi zahirnya antara yang ibarat orang berjalan, antara yang sudah lewat dengan yang akan dituju lebih dekat yang akan dituju. Betul Pak ya? Wah. Ini kalau tidak masuk surga itu bukan hanya izin Pak, tapi rugi. Orang Islam ngoyo-ngoyo syahadat, ngoyo-ngoyo ibadah, ya. Naudzubillah min dzalik ya. Tapi kalau akidahnya baik, tidak usah khawatir ya. Insya Allah tanya kiai mana saja itu kalau akidahnya baik itu jaminan masuk surga itu ya. Bahkan bi ghairi hisabin wala adzabin, tanpa dihisab dan tanpa diapakan? Siksa. Wis balik lagi. Kami wasiatkan anak itu supaya berbaik-baik kepada orang tuanya. Keterangan berikutnya monggo. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Saya rasa sudah ibu-ibu paham itu, tidak usah diterangkan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Monggo. Mengandung sampai akhirnya itu selama 30 bulan. Ini penjelasan Al-Quran antara hamil sama menyapih itu 30 bulan. Berarti memberi ASI versi ayat ini berapa bulan? 30 bulan dikurangi 9 bulan, berarti 21 bulan. Tapi di ayat yang lain diterangkan haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah, 2 tahun berturut-turut bagi yang mau bermaksud untuk menyempurnakan memberikan ASI, tidak berlawanan. Pertanyaan saya, ayat ini ada atau ayat yang menyampaikan tadi atau menyuruh supaya ibu-ibu itu memberi ASI sampai 2 tahun, itu lebih dahulu mana antara pengertian orang bahwa ASI inklusif itu sangat penting dibandingkan dengan ayat Al-Quran ini? Kira-kira lebih dahulu mana? Ayatnya toh? Daripada detail orang itu mengerti. Karena ASI itu mulai dari komposisinya, suhunya, panas dinginnya itu sudah sesuai itu. Tapi kalau botolan kan enggak toh. Yang diocok-ocok itu loh. Ibu-ibu apa itu? Kepanasan kan begitu. Kepanasan dikasih air lagi kan begitu ya. Tapi kalau ini suhunya kan sudah dari Allah itu ya. Tidak akan ada kepanasan, dikasih ASI kepanasan itu tidak ada. Ya. Nah, kalau kepanasan gimana itu? Apa dikompres ya? Kemudian hamalathu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Ini Pak yang tadi saya sebutkan tadi. Gimana mestinya reaksinya anak terhadap rezekinya Allah untuk dirinya dan orang tuanya? Monggo. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun. Nah, di mana-mana sering disebut 40 tahun. Apakah anak yang sudah usia 40 tahun itu secara biologis, psikologis, sosial ini anak ini dewasa? Bisa juga, betul Pak ya? Nabi sendiri diangkat menjadi pemimpin sebagai Nabi usia berapa? Berapa Pak? 40. Sampai di situ aja Pak. Lah itu belum 40 ya bagaimana itu? Ya embuh terserah. Kalau sudah sampai di situ, ini doanya gimana? Nah ini loh yang saya maksudkan nanti. Kita ambil doa ini, kita cocokkan dengan pendapatnya Mujahid tadi. Seyogjanya anak ini gimana doanya ketika sudah usia 40? Supaya tidak seperti yang disebutkan oleh Mujahid. Ini harta benda saya, warisan dari orang tua saya. Supaya tidak begitu, monggo. Dia anak itu berkata, wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Saya tanya,
Panduan ayat ini nikmat orang tua harus disebut nggak Pak? Iya toh? Jadi bukan hanya nikmat yang Allah berikan untuk dirinya, tapi untuk siapa tadi? Orang tua. Lalu itu kadang-kadang kita itu terputus Pak, hanya untuk diri kita saja. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ya Rabb, ya Tuhan, berikanlah aku anugerah supaya aku bisa mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepadaku dan nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku. Jadi mestinya kalau kita mengikuti panduan ini, orang itu mengatakan, sampean kok punya rumah ini, sampean kok punya harta ini, punya ini. Bapak dulu diberi nikmat oleh Allah, alhamdulillah. Terus bapak sudah dipundhut, ini diwaris, ini kena saya. Tapi ngomong begitu itu kan terlalu panjang ya. Dipotong, ini warisan dari orang tua. Rumahnya itu kena saya, sudah dikalkulasi, tanah sana kena adik saya, uangnya 2 miliar kena kakak saya. Loh amin kan begitu Pak ya. Wah enggak sampai 2 miliar Pak. Andai kata 2 miliar kan enggak apa-apa toh. Wong enggak ada uangnya aja yang diomongkan. Tetapi panduannya buat kita semuanya adalah supaya kita ini mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada orang tua. Ini jangan dilupakan. Kita bisa begini ya, keadaan kita begini, anak kita bisa keadaan seperti begini karena orang tuanya secara berantai tadi diberi nikmat oleh siapa? Allah. Oh Pak Ustadz, kalau begitu kita harus mendidik anak-anak kita. Caranya berdoa begini. Bukan hanya untuk dirinya, tapi mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada bapak ibunya, orang tuanya itu tadi. Supaya tidak terputus dan terpotong, orang itu mengatakan ini warisannya bapak. Nah, supaya jelas bapakmu dari mana, begitu maksudnya. Wes, ini pendapatnya Mujahid berkaitan dengan kufur nikmat tadi yang kategorisasinya kufur kecil. 2 ya. Aun bin Abdillah dalam kitab Al-Qaulul Mufid, orang bisa disebut mengingkari nikmat Allah tadi, ya, tidak mensyukuri nikmat Allah kalau orang itu ngomong begini, laula fulanun lam yakun kadza. Wah, ini andai kata tidak ditolong sama bapak ini, diberi ini, nggak bisa saya dapat rezeki kayak begini. Berarti kalau ucapannya begitu, omongannya begitu, seolah-olah rezeki itu sumbernya dari siapa tadi? Bapak A tadi atau bapak B gitu ya. Bingung. Tapi orang menolong orang boleh nggak Pak? Boleh. Itu sebagai wasilah nggak? Panjenengan berusaha ini ya, profesional ya, bekerja, lalu sukses. Tiba-tiba di kampung itu ada anak muda yang belum punya pekerjaan, lalu kita tolong, boleh? Boleh. Nah, ketika saya menerangkan begini, sering saya buat ilustrasi begini. Ada anak muda belum punya pekerjaan, kesana kemari, kelihatannya anak ini bagus, ikut di masjid, ikut nyampu, ikut azan ini dan sebagainya. Tiba-tiba dipanggil oleh bapak yang ada di kampung itu, Mas kerja apa? Bapak itu namanya Pak Abdurrahman, gitu aja ya. Tapi ini nama mertua saya, tidak apa-apa. Allahu yarham, Allah sudah memundutnya. Ya. Itu loh, saya punya warung kecil, kamu tempati. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Haji, misalkan begitu ya. Di sana itu usaha jual bakso, sukses. Ringkasnya cerita begitu sampai 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Ketemu sama temannya yang sudah 10 tahun tidak ketemu. Nah, anak yang sukses yang dipinjemi warung tadi ditanya, loh kamu kok punya warung bagus gini, kaya kan? Enggak, ini enggak dipinjemi Pak Haji Rahman, gak iso aku koyok gini. Ada kira-kira orang ngomong begitu Pak? Itu kalau dipotong sampai di situ, seolah-olah rezeki itu sumbernya dari mana Pak? Betul ya? Jangan-jangan kita pernah ngomong gitu Pak? Dulu maksudnya sebelum ngaji. Terus temannya ini keliru juga ngomongnya. Oh,
Oh kalau begitu saya tak minta tolong Pak Haji Abdurrahman supaya bisa kaya kayak dirimu gitu. Tapi karena ini sudah sangat akrab, 10 tahun tidak ketemu, ngomongi cara Jawaan Surabayaan. Oh nek ana aku tak njaluk tolong Pak Haji Abdurrahman cek iso sugih kaya ini mukanya yang disebut. Apa itu mukanya? Cek iso sugih kaya pertanyaan saya, apakah setiap anak yang ditolong oleh Pak Haji Abdurrahman tadi itu pasti bisa kaya? Nah, jangankan begitu, pekerjaan itu bisa ditiru nggak Pak? Oh teman saya sana usaha bidang ini sukses, saya tak niru, bisa ditiru? Rezeki pasti sama? Enggak. Kalau orang kuliner, bisnis di bidang kuliner ya, misalkan begitu ya, jual bakso, kuahnya sama, pentolnya sama, prosesnya sama, dikulak temannya, dijual tempat yang lain, belum tentu sama juga itu. Makanya Aun bin Abdillah tadi langsung memotong seperti begitu. Itu orang yang mengatakan apa? Ya, falaula fulanun lam yakun kadza. Ini andai kata enggak ditolong enggak bisa. Terus gimana Pak Ustadz seyogyanya ngomongnya? Wis alhamdulillah semua itu diberi rezeki sama siapa? Allah. Lewat yang nolong tadi Pak Haji Abdurrahman. Entah ibu-ibu sekalian, saya sudah tanya jenengan di majelis taklim ini berapa kali ya, tapi enggak apa-apa diulangi, namanya ini pengajian. Wong kadang-kadang khutbah Jumat kemarin materinya apa itu sudah lupa ya. Benar nggak Pak? Ya. Berarti manusia itu tempatnya salah dan apa? Lupa. Berarti kalau lupa kan bisa dipahami. Saya tanya. Ada anak sukses bisnis Pak, kaitannya dengan pendapatnya Aun bin Abdillah tadi. Sukses ya. Bisnis ini sukses, bisnis ini sukses. Dia punya unit, 3 unit bisnis, sukses semuanya. Masih muda, 40 tahun. Ibunya atau bapaknya ditanya, Pak, Bu, itu putranya jangan kok sukses ya, ini sudah baru 40 tahun sudah kaya. Nah karena ini sudah pengulangan, mesti jawabnya harus benar. Kira-kira jawaban orang tuanya itu apa? A apa B? A, orang tuanya jawab begini. Oh memang anak saya yang itu mulai kecil pinter ngorek duit. A. B. Oh anak saya itu alhamdulillah dimudahkan meraih rezekinya Allah. Nah nanti dulu jangan emosi Pak. Kira-kira masyarakat pada umumnya kalau ditanya model begitu, masyarakat jawabannya A apa B? A. Kalau jenengan? Bedanya di mana bedanya? Kalau A itu yang diagung-agungkan kecerdasannya anak itu, keterampilannya itu, kemampuannya berkomunikasi, marketingnya bagus. Itu yang dipuja-puja. Tapi kalau yang B, yang dipuja siapa? Allah. Ini sama dengan ada di kitab yang lama itu, kitab Tauhid itu. Ini ceritanya agak panjang tapi tak potong aja, enggak panjang-panjang. Ada 3 orang yang miskin lagi cacat. Tapi lama-lama orang ini tidak terlalu lama bisa menjadi sehat dan kaya raya luar biasa. Yang 2 tidak diridhoi dengan kekayaannya, yang 1 diridhoi Allah dengan kekayaannya. Masih ingat ceritanya Pak? Sayup-sayup? Iya. Kalau iya tak cek sekarang. Yang 1 kena penyakit apa? Lepra. Yang bawa catatan mungkin masih ingat. Yang 2 kena penyakit apa? Botak. Yang ketiga buta. Ceritanya panjang. Sejak awal ketiga-tiganya ini ditanya sama malaikat, ayyu syai'in ahabbu ilaika? Pak, sampai nanti miskin, cacat, kepengen apa? Pertanyaan yang sama. 2 orang ini jawabnya sama, yang 1 beda.
Bedanya gimana? Coba kita amati. Dua orang ini ketika ditanya ayyu syai'in ahabbu ilaika, sampean kepengen apa, Pak? Karena dalam kondisi cacat, dua ini jawabnya beda, sama. Apa? Jildun hasanun wa launun hasanun. Saya kepengen kulit yang bagus, rupa yang indah. Yang satu jawabnya apa? Sya'run hasanun, rambut yang bagus, karena ini kepalanya nggak ada rambutnya dan kotor. Yang satu beda. Pertanyaannya sama. Apa jawabannya? Ayyaruddallahu ilayya basari fa ubsiru bihin nas. Saya kepengen Allah mengembalikan penglihatan saya, mata saya, lalu saya bisa melihat banyak orang. Bedanya di mana? Yang dua tidak menyebut nama Allah, yang satu menyebut nama. Terus ini berproses, Pak, sampai kaya raya. Yang kedua ini sudah kaya raya, satu juga kaya raya. Yang ini dimintai oleh malaikat diuji lagi, jawabannya juga salah. Ya, apa salahnya? Dia mengatakan warathu hadzal mal kabiran an kabirin. Loh, ini warisannya nenek moyang saya. Berarti dia tidak mengakui ketika dia masih posisi di bawah, miskin lagi apa? Cacat. Tapi yang ini ndak. Qad kuntu a'ma. Oh iya, Pak, saya ini juga buta kayak sampean itu. Karena malaikatnya datang di situ dalam keadaan apa? Buta. Karena malaikat itu bisa menyerupa di luar serupa yang sebenarnya. Faradallahu ilayya basari. Allah mengembalikan. Jadi Allah terus. Allah mengembalikan. Khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ini harta benda saya sekian banyaknya. Kambing maksudnya betul. Yang satu ini unta, yang satu ini sapi. Ambil yang sampean sukai dan tinggal yang tidak sampean sukai. Oleh malaikat enggak. Saya tidak ngambil, saya cuma datang disuruh Allah menguji sampean. Tapi terhadap harta benda sampean Allah ridha dan ini tidak diridhoi. Padahal prosesnya halal semuanya, hanya sikap saja yang beda. Dua ini tidak pernah menyebut nama Allah dalam kesuksesannya itu tadi, mulai dari cacat sampai sehat, mulai dari miskin sampai kaya, tapi ini selalu apa? Allah. Nah, itu kalau kecil-kecilan. Mudah-mudahan jenengan dan saya diberi sehat sama Allah ya. Mestinya kalau kita mengikuti panduan hadis itu ya. Lalu ditanya, sakit Pak, sakit Bu, nggih, kepengen apa? Saya kepengen mudah-mudahan Allah mengembalikan sehat saya. Saya tanya, pada umumnya kalau orang sakit ditanya kepengen apa? Jawabannya apa? Loro, kepengen apa ya? Panas kan gitu. Terus siapa sih marah sama Mas? Jangan-jangan dokter nanti. Makanya dipotong aja. Sampeyan kepengen apa? Saya kepengen Allah mengembalikan sehat saya. Saya kepengen Allah memberikan rezeki anak saya. Begitu semuanya begitu. Saya kepengen Allah memberikan ilmu kepada anak saya. Ini tidak populer, tapi ini ada di dalam kitab tauhid. Orang itu mestinya dikembalikan ke sana. Maka membahas mengenai ini itu digandeng dengan Asmaul Husna. Nah, ini agak beda ya. Jadi bab 40 itu Asmaul Husna, 41 membahas ini. Ini maknanya kan sering saya omongkan, ini semuanya terkoneksi dengan Allah, tidak ada yang tidak. Jadi kata Aun bin Abdillah, orang yang disebut mengingkari nikmat Allah adalah orang yang mengatakan apa? Laula fulanun lam yakun kada. Itu kufur kecil. Tapi kufur nikmat. Tadi saya mau menerangkan semuanya. Yang satu itu kufur kecil itu dimensinya adalah kufur nikmat. Yang satu kufur kecil itu dimensinya kufur amali. Ini belum kufur amali, Pak. Pertanyaannya, diteruskan sampai kufur amali apa diselesaikan hanya di kufur nikmat saja? Semuanya. Berarti 1 jam lagi. Ya. Satu tadi pendapatnya Mujahid, yang kedua Aun bin Abdillah, yang ketiga agak beda lagi, Qutaibah, Ibnu Qutaibah.
Masya Allah, ulama-ulama luar biasa. Mudah-mudahan besok anak cucu kita yang jadikan Allah sebagai ulama, Pak ya. Kita tidak menangi, tidak masalah itu ya kan. Yang penting Allah dari bibit kita itu akan menumbuhkan ulama besar. Menurut saya itu bukan keturunan. Banyak putra-putrinya kiai yang tidak jadi kiai, betul Pak ya? Kalau kita pakai bahasa begitu. Dan anaknya orang biasa kayak saya, panjenengan itu mudah-mudahan dimunculkan sama Allah. Ya. Karena menurut saya itu ya, tidak tahu betul apa enggak ya. Kenapa kok selalu saya mendoakan begitu? Ke depan itu sangat diperlukan orang yang mumpuni di bidang agama dan bisa memberikan pencerahan kepada umat dan masyarakat. Betul Pak ya? Ya. Ya. Nah, sekarang Ibnu Qutaibah mengatakan yaquluna hadza bi syafaati alihatina. Orang yang dianggap mengingkari nikmat Allah itu orang yang ngomong begitu, hadza bi syafaati alihatina. Loh, sampean kok bisa sukses begini? Anu Mas, dulu itu pindahnya ke rumah ini itu dinoi bener. Ada Pak di masyarakat begitu itu? Ada. Atau lewatnya betul. Saya kan tidak lewat jalan biasa, lewat jalan sana itu. Maka zaman dulu itu kadang-kadang tidak boleh lewat depan, tapi disuruh lewat apa? Kalau tidak begitu tetap lewat depan, tapi masuknya disuruh membawa apa? Membawa sesuatu yang tidak dibutuhkan di tempat itu tadi. Nah, ini saya ingat itu. Di tempat yang lain, majelis taklim, ada ibu-ibu tanya, Ustaz, saya itu keluarga saya mau pindah rumah yang baru. Tapi oleh nenek moyang itu ya, mbah-mbah itu disuruh bawa tanah dari situ, dari rumah asli, rumah asal. Ngerti maksudnya Pak? Ini rumahnya mbahnya besar sekali, anak cucunya sudah banyak punya rumah sana-sana pindah-pindah. Itu supaya sukses disuruh bawa tanah dari rumah ini. Saya jawab, lah kalau beberapa truk lalu untuk nguruk ya nggak apa-apa kalau di sana itu. Loh enggak Ustaz, cuma satu genggam tok. Katanya mbah dulu sukses dari sini, lalu supaya anak cucunya sukses suruh bawa genggam tanah, dibawa ke sana, supaya nanti mengikuti jejak mbahnya bisa sukses. Pertanyaan saya, boleh apa tidak? Tidak. Ada apa tidak? Ada. Jadi kata Ibnu Qutaibah bukan itu. Nanti seolah-olah kesuksesan anak itu karena tadi hitungannya betul misalkan. Atau yang kedua tadi masuknya bawa benda ini, bawa barang ini dan sebagainya. Termasuk bawa tanah itu. Itu ditanyakan. Mohon maaf tak selipkan, ada kemiripan lagi. Itu juga pernah ditanyakan. Ini ada orang yang sangat soleh secara zahir dan hafal Quran, hafal hadis sekian ribu hadis, wafat. Tentu saja di masyarakat kuburannya banyak didatangi. Nah, jangan salah paham. Ziarah kubur boleh apa tidak? Boleh. Tetapi ini agak keliru, mengambil tanah kuburan dibawa pulang, tidak tahu dipakai apa, dengan keyakinan karena anaknya itu susah diajari ngaji, susah diajari hadis. Obsesinya, pikirannya supaya pinter Quran, pinter hadis seperti orang yang dimakamkan di situ. Lalu tanahnya diapakan? Diambil segenggam dibawa pulang. Pertanyaan, ini termasuk solusi Islamnya apa bukan itu? Bukan. Tapi yang mirip-mirip begitu ada enggak? Itu ada pembahasan agak beda. Tapi ini namanya tabarruk yang itu tadi. Ya, tolabul barokah, mencari keberkahan. Tapi yang kata Ibnu Qutaibah itu tadi termasuk orang yang mengingkari nikmat Allah tadi, orang yang seperti itu tadi. Jadi di sini sudah dimajukan 3 orang mufassir yang memberikan keterangan tentang nikmat Allah yang diingkari oleh manusia. Rumahnya besar, mobilnya mewah, fasilitasnya banyak, tapi orang terindikasi mengingkari nikmat Allah menurut para ulama, baik Mujahid, Aun bin Abdillah maupun Qutaibah, Ibnu Qutaibah. Nah, itu kalau kita tidak jeli, tidak menutup kemungkinan, itu balik ke diri kita masing-masing. Betul Pak ya? Berarti apa yang kita bisa ambil? Selalu harus terkoneksi dengan Allah itu tadi.
Satu ya. Dua, cuma ini nggak bisa diterangkan panjang lebar, kufur amali. Dengan perbuatannya itu, kalau ini dengan sikapnya lisan, ini dengan perbuatan. Tapi sama kufur amal itu la yakhruju sahibuhu minal Islam wa huwa aslu kulli ma'siyatin utliqa alaihi syari' ismul kufri ma'a baqa'il ismil imani ala fa'ilihi. Orang yang disebut kufur amali itu adalah orang yang bermaksiat ya, melanggar syariatnya Allah, tetapi dia tidak keluar dari Islam. Tak kasih contoh saja, saya tidak menerangkan panjang lebar. Nanti mungkin Bapak berikutnya. Kufur amali. Saya tanya jenengan. Dua pertanyaan. Satu, di dalam Islam itu minum khamar dan berzina sudah jelas hukumnya. Betul Pak ya? Betul. Naudzubillah min dzalik, bukan panjangan, bukan kita, bukan keluarga kita. Ketika orang minum khamar, ketika orang berzina, pas dia minum khamar, pas dia berzina, dia masih ada iman apa tidak? Saya ulangi, dia ada iman apa tidak? Tidak. Itu namanya kufur amali tadi. Jadi dengan amalnya itu maka imannya itu jadi hilang saat itu. Ya, naudzubillah min dzalik gitu. Itu ada hadisnya. Dua pertanyaannya. Ya. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki dan mencela sesama muslim itu adalah tindakan yang fusuk, fasik, dan memerangi, memberontak sesama saudara umat muslim itu bisa menjadi kekafiran. Makanya seyogyanya saya sendiri berkata di mana-mana ya, menyampaikan kita berbeda di dalam hal-hal ubudiyah. Ketika guru kita beda, madhab kita beda, silakan aja. Tapi tukar menukar ilmu boleh nggak Pak? Boleh. Saya kok memakai istilah bukan dialog, tapi tukar menukar ilmu. Ya mohon maaf tak kasih contoh. Sampai kalau habis ada azan, jeda waktu 10 menit kok diam duduk. Tapi sebagian kok pujian-pujian. Yang betul gimana menurut Nabi? Tukar menukar boleh nggak Pak? Boleh. Tapi yang tidak boleh itu mencaci maki sesama saudara umat Islam. Karena hadisnya Rasulullah mencaci maki sesama saudara umat Islam itu adalah fasik, dan memberontak dan memerangi mereka itu adalah tindakan kekafiran. Itu namanya kufur amali. Begitu dia memberontak sesama saudara muslim, tidak memberikan fasilitas yang baik terhadap keinginannya mereka, itu sudah orang ini saat itu hilang imannya. Karena sebenarnya sesama muslim harus dilindungi hak-haknya itu tadi. Mestinya begitu ya. Nah, tapi jangan, kalau aktivis sering melihat YouTube, wah rasanya agak ngeri itu Pak ya. Sesama saudara kita, bahkan mohon maaf levelnya itu kadang-kadang disebut Pak Ustadz itu mencemooh, menghina, hina saja itu. Naudzubillah min dzalik. Sehingga saya sering mengatakan bahwa ya sudahlah, sesama umat Islam itu bersaudara, jangan tidak menganggap sebagai saudara. Ya, saya sendiri menerangkan ini di mana-mana, saya beritahu. Ya, karena saya diberi kesempatan untuk menerangkan ini, saya keterangkan sesuatu yang saya yakini benar. Ya, tapi saya tidak boleh mengolok-olok siapa saja yang berbeda pendapat dengan isinya kitab ini. Betul Pak? Ya. Wis, mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat, diberikan barokah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.